Aduh, apa Mas Bruno? Baru pikir-pikir ya. Pikir-pikir Mas kenapa? Bruno tiap hari nyapu mulu kan. Pagi nyapu, ini nyapu, bersih-bersih. Uti juga. Lah, Apa tuh? kan emang udah tugas kita begitu. Bukan, pengen nyari nuansa yang berbeda. Apa tuh contohnya? Belum dateng nih. Kenapa nengok-nengok? Dokter Lula sama dokter Dika belum dateng. Hah. Kita yang bacain. Oh. Beli juga. Coba dong. Coba Bener nggak ada kan yang datang kan? Coba sih. Halo, selamat pagi Indonesia. Kembali lagi di acara Halo Dokter. Begitu kalau itu suaranya. Terus yang gimana? Yang bener gimana? Halo Indonesia, nggak begitu. Terus yang bener gimana? Tadi gimana? Halo Indonesia. Halo Indonesia, berjumpa lagi dengan Halo Dokter karena sehat itu asik. Oh gitu. Iya dong. Semoga kita mendoakan ya Iya, semoga. kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terus hari ini kita ada dua narasumber Betul sekali. nih. Betul Coba sekali. bacain. Narasumber yang pertama, Dokter Citra Radika, SPAK. Yang ke dokter spesialis anak konsultan neurologi. Instagramnya @dokteranakandara. Terus yang narsum kedua, Narsum yang kedua, Dokter Fajar Subroto, SPAK, dokter spesialis anak konsultan hematologi onkologi. Instagramnya @dokterfajarsubroto _SPAK. nah terus sekarang temanya apa nih Mas Bruno? Temanya adalah gangguan kecerdasan anak akibat anemia kan defisiensi gimana besi. sih? Gimana ngapain? Mau tukeran peran Tadi maksudnya. yang nyuruh Mas Bruno. Besok nyapu deh. Iya deh, ntar besok saya nyapu deh. Sini mana Sama, bukunya? ntar aku Mana ketawanya buku gini. pantun? Ih, gitu. Nanti Bu nanti bikin pantun ya Bu. Oh, malah bikin pantun. Iya, Jurpan kita nanti. Nanti dokternya 2 orang loh. Mulai ngelunjak, mulai ngelunjak. Ya, Ya, ini Mas Bruno iya. yang nyuruh loh dok, bukan Uti dok. Udah habis koinnya, udah habis koinnya. Kita Udah balikin. Uti balikin dok. Tukeran lagi. Jadi kita balik lagi ke tempat awal, tempat gitu asal, banget sih. tempat asal. Dokternya 2. Oke siap dok. Oke dok, siap. Jadi kita buka lagi apa enggak nih Kak pertanyaannya? Nggak usah Nggak usah ya, udah kalau yang gitu. pasti kita doain semua dalam keadaan sehat karena sehat itu Asik. Dan ya. tadi belum sempat dibacakan nomor telepon ya, Betul, gitu betul, ya kan. betul, betul. 5743426 untuk yang di Jakarta, untuk yang di luar Jakarta pakai 021 5743428. Boleh juga via Instagram di @haldertvri. Itu Tapi apa nggak kira-kira tuh nanti mereka tuh? Segmen 3 berantakan kayak tadi ya. Iya, makanya. Segmen 3 nanti ya, sama Instagram dibuka dari sekarang. Tapi kita ulang lagi sedikit kali mengenai temanya deh. Iya sedikit aja. deh. Jadi temanya itu kita mau ngomongin soal kalau anak ini anemia, itu gimana kecerdasannya keganggu apa enggak? Oke. Itu. Ternyata yang namanya anak kemudian defisiensi yang Besi. namanya zat besi itu banyak loh pemirsa. Nah, itu dia. Nah, tandanya seperti apa, ngobatinnya kayak gimana, resikonya apa kalau nggak diobatin, nanti kita bahas semuanya. Sekarang jeda sebentar ya pemirsa ya, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Kita akan ngomongin soal bagaimana nih yang namanya anemia, defisiensi zat besi, itu bisa mempengaruhi kecerdasan anak kita. Hati-hati nih, apalagi katanya nih pemirsa ya. Katanya. Iya katanya. 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 Ini benar apa enggak nanti kita pastikan ya. Apa tuh katanya? Kalau bayi itu sampai umur sekian gitu ya, nanti dia akan emang kurang tuh mesti tambahan zat besi. Nah, tapi banyak kita yang masih belum ngerti bahwa si bayi itu mesti tambahan zat besi. Nanti ceritanya kayak apa? Ini dokternya udah Yo, datang. kita Dokter Citra. sambut Dokter Citra Radita, spesialis anak. Ini ahli neurologi ya dok ya, ahli saraf. Asik. Silakan dok. Silakan dok. Ya Dokter Bruno, silakan Dokter Ada. Bruno. Halo Indonesia. Iya masih lanjut dia. Ini tembolok nih kebanyakan nih. Wah tembolok lagi. Dok, apa kabar dok? Baik, terima kasih. Baik, sehat. Belum lama alhamdulillah. kita kedatangan juga dokter spesialis anak, dia konsultannya juga neurologi Neurologi. itu, dokter Atila. Oh iya, Dokter Atila. Satu Iya. grup ya? Iya, Satu grup. geng. Arisan Satu ya, geng. geng, arisan. Satu circle ya. Dok, tapi betul nggak dok? Katanya kalau anak nih bayi nih baru lahir sampai certain month, jadi pokoknya udah 6 bulan apa 7 bulan, dia tuh sebenarnya udah berkurang nih si zat besi, mesti ada tambahan. Iya, betul. Betul ya dok? Iya, Itu betul sekali. memang setiap bayi harus begitu atau memang karena ibunya waktu itu barangkali pas hamil kurang apanya gitu? Ya. Ya, jadi memang kita punya ada cycle atau siklus dari sel darah merah atau hemoglobin itu yang mempengaruhi dari kadar zat besi.
Mungkin jadi itu yang mempengaruhi pada keadaan umur tertentu, yaitu kira-kira pada bayi yang cukup bulan, itu sekitar 4 bulan sampai 6 bulan, itu bisa terjadi adanya anemia defisiensi zat besi. Itu semua bayi akan ngelewatin itu? Sebenarnya sih kalau semua tidak ya. Jadi memang baiknya memang tetap kita screening ya, kita cek juga bagaimana kadar zat besinya. Cuman nanti ada data-data bahwa sebagian besar itu mengalami. Oh, gitu. defisiensi. Tapi Dok gini, kenapa sih hubungannya apa gitu antara anemia ini sama otak Kecerdasan. anak? Iya, ternyata anemia atau khususnya anemia itu kan terbuat zat dari besi, zat iron itu ya, zat besi. Besi, Nah, besi itu sangat penting dalam pembentukan sel saraf. Oh, oke. Dan juga fungsi-fungsi dalam sel saraf Oke, tersebut. kita ngerti ya yang ada 100.000 hari pertama kehidupan, itu kan sampai 2 tahun. Betul. Ini berarti dalam keadaan di 0-2 tahun ini pasti ada tuh cerita dia akan kekurangan di zat besi, kita mesti Betul. menambahkan. Betul Dari sekali. 10 bayi nih dok, Iya. yang barangkali nggak kurang sama sekali, nggak perlu ditambahin tuh ada nggak dok? Tapi Jadi maksudnya nggak perlu ditambahin Iya, dengan zat iya. besi. Dari data prevalensi ternyata itu kalau misalkan di Asia Tenggara sendiri anemia defisiensi zat besi terjadi 57%. Oh, hampir separuh anak dong. Padahal hampir. di material banyak ya Dok, kayak paku. iya. gitu misalnya. Dari 10 berarti tuh 6 tuh Iya, ya. Enamnya, bisa itu 6, kekurangan ya zat 5, besi. 6. Jadi kemungkinan besar anak kita kurang, ya bisa Ya, nih. Nah nih bisa. buat mama-mama muda lagi nih. Benar. Berarti kita di umur-umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bayi kita mesti kita periksa dok. Nah, jadi memang itu ada kebijakannya tertentu. Jadi kita lihat juga klinis anaknya. Karena kan anak anemia itu kan memiliki klinis yang kelihatan ya, misalkan anaknya. Kelihatan buat dokter Citra. Iya. Ibunya nggak, iya kelihatan anak saya lucu-lucu aja dok katanya betul, gitu. Gimana? ya, seperti mungkin pucat, lemas gitu ya. Itu mungkin awal-awal dari tanda-tanda anemia zat besi. Tapi saya punya dulu pasien gemuk ya, ternyata dia gemuknya itu juga tidak kualitasnya tidak baik untuk mikronutrien zat Berarti besinya. ibarat kata gemuk bohong dong Dok. kalau Ah, gitu. jadi Gemuk tuh gimana? Iya, Yang- gemuk doang tapi nggak yang gizian. Kualitasnya baik tuh yang gimana dok gemuk? Iya, jadi memang ternyata kan anak itu kan gemuk itu ya karena mungkin karena protein, lemak, tapi mungkin mikronutriennya belum tercukupi Iya. gitu. Jadi sangat penting makro dan mikronutrien dalam mengatasi anemia defisiensi Jadi zat penasaran besi. tuh Bruno tuh yang gimana tuh ya? Gemuknya tuh yang gimana tuh? Bohong apa enggak ya kira-kira Bohong ya? apa enggak? Boleh dong materinya dikeluarkan Ya, punya dokter betul. Citra ya. Oke. Kita udah dapat dari kemarin. Nah, Nah, ini silakan dia. dok. Oke, saya jadi lihat ya. Jadi kan materi kita kali ini adalah bagaimana anemia defisiensi zat besi mempengaruhi kecerdasan anak. Jadi, nah sebelum kita masuk ke kecerdasan anak, kita perlu mengerti juga mengenai perkembangan otak. Ya. Jadi ternyata perkembangan otak itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Jadi multifaktor. Itu perlu nutrisi yang baik, butuh kesehatan yang baik, dan juga stimulasi itu sangat penting. Stimulasi dan perawatan yang baik. Ini contoh-contohnya. Aduh, banyak banget ya faktornya ya. Faktornya banyak sekali. Jadi seperti stimulasi yang buruk, akhirnya buruk juga perkembangan otaknya. Poor housing atau mungkin rumah tangga yang tidak higienis ya, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan. Oke. Kemudian Kurang affection, perhatian. perhatian akhirnya Kupet, itu pergaulan kalau Cooper mah. iya perhatian untuk si anaknya dalam artian yang mungkin tidak diurusi Oh dia caper ya kalau bagaimana. ini. Kasih perhatian. Ya benar caper, benar, bukan caper. Cooper. Kurang pergaulan Cooper ya. Nah, affection itu jadi maksudnya jadi kurang diperhatikan kebutuhan asah asi asunya seperti itu. Kemudian edukasi orang tua yang rendah jadi tidak tahu. Dok itu kok tanda tanya apa dok maksudnya dok? Nah, yang banyak nanya. juga yang mempengaruhi lainnya seperti apakah ada genetik dan lain-lain. Ya, Oh. karena ini semua otak itu sangat kompleks perkembangannya. Ada juga orang yang ibu-ibu misalkan dok saya sudah terpenuhi semuanya tapi kenapa anak saya ada ya misal Tidak khusus secerdas yang lain, begitu ya, keterlambatan keterlambatan, ada bicara, kebutuhan apa segala khusus. macam. Nah ini tanda tanya bisa karena faktor genetik Dok, dan lainnya. boleh nggak kita gini misalkan, dok anak saya misalkan ada 3 gitu ya, kok yang terakhir ini kayak kurang ya dok ya dibanding sama kakak-kakaknya gitu, padahal semuanya sama, itu bisa juga kita jadi perbandingan gitu? Bisa, tapi kita juga mungkin bisa harus introspeksi juga apa nih dari nutrition health stimulation care yang berbeda gitu. Jika ternyata sama, ya mungkin ada faktor lainnya nih yang kita harus Memang cari. secara genetik lah atau gennya nggak terlalu gitu. baik. Karena kan mutasi gen tidak harus diturunkan, dia bisa oke. sporadik. Jadi semua kan mikir enggak kok dok, nggak ada turunan kok gitu. Semuanya, tapi mutasi tidak harus diturunkan. Ada yang sporadik, artinya ya saat Bisa Muncul aja anak gitu. itu saja. ujuk gitu loh modelnya Iya, ya. betul sekali. Dok, itu Ya. ada bottle feeding. Tuh persis sama. Sama kan? Iya. Bottle feeding. Iya, karena apa? Gini, aku juga waktu kecil itu ngedot sampai kelas 2 SD.
Nah, Tapi itu- kamu ASI juga langsung nggak? Netel langsung juga nggak? Iya, seingatku sih ya, tapi nggak inget ya. Seingat gimana Enggak, coba tapi ya? paling nggak aku ingat aku sampai kelas 2 tuh masih ngenyot dari botol. Itu Jadi, gimana mempengaruhi otak? maksudnya intinya sih bottle feeding itu satu, dia jadi mungkin tidak mendapatkan ASI yang lebih optimal. Di mana ASI itu kan memiliki kandungan zat gizi juga yang baik. Jadi bukannya pakai Bukan dotnya, dotnya. Nah, tapi juga bisa misalkan dengan bottle feeding, dia kan namanya susu, botol susu itu kan harus ekstra kita bersihinnya, sterilnya. Jadi akhirnya Oh, lebih karena nanti ada infeksi, ada masalah. jadinya mempengaruhi juga kesehatannya. Kalau memang bersih, terus kayak Dika gitu sampai 2 tahun atau 20 tahun. SD, barangkali SD, ya. 2 Ya, SD. nah itu. Ya tidak apa-apa kan Bukan- semua ini resiko ya. Resiko belum tentu terjadi gitu ya. Maksudnya bukan karena kenyotannya beda gitu, bukan ya, Nah, Dok? kenyotan mungkin mempengaruhi juga nanti gimana. Ini bahasanya keren banget. Kenyotan medis banget maksud saya ya hari ini ya. Iya, ya ini ikut-ikutan lagi. Iya, Bang. terus dibahas juga Mesti lagi. hisapan gitu ya. Nah, itu mempengaruhi bagaimana otot oromotornya yang akhirnya mempengaruhi perkembangan stimulasi bicara dan akhir-akhirnya nanti bicaranya kurang baik, kognisinya juga jadi kurang Ini Dok, baik. belum sampai sini aja. Sebenarnya Iya. ada banyak yang pertanyaan gini, kan ASI langsung bisa ya Dok ya. Tapi kan kalau ibu bekerja itu jadi kemudian ya udah deh kasih lewat botol feeding aja. Iya. Tapi ASI juga sebetulnya. Nah ini juga agak beda tetap aja. Apa namanya rangsang ke otaknya beda. Sebenarnya kan kandungan zat gizinya kalau langsung fresh dari ASI kan memang pasti lebih baik ya. Namanya kita kalau disimpan ya ada resiko. Direct feeding yang ngomongnya Dok ya. Direct feeding. Lagi-lagi resiko belum tentu terjadi ya. Resiko misalkan proteinnya ada yang rusak atau mungkin sterilnya kurang baik gitu ya. Itu semua ada resiko yang jika tidak dilakukan secara ideal, tapi belum tentu juga terjadi. Ya. Jadi buat mama-mama yang udah nanya ke saya, nanya tadi nitip pertanyaan, jelas ya terjawab ya ada resiko tambahan di sana. Iya. Jadi kalau bisa mah ya udah sampai rumah mah nggak usah pakai botol lagi dong. Betul. gitu Jadi ya. kita usahakan seideal mungkin walaupun tidak ada yang Pasti ideal ada, semua. Nggak ada Iya. kekurangan lah pasti ya Dok Betul. ya Iya. gitu. Ya langsung Silakan, Dok. lanjut. Oke, ya jadi ini yang mau kita bahas nih. Jadi kan nutrisi ya, nutrisi itu ternyata yang penting salah satunya ya zat besi gitu. Jadi zat besi mempengaruhi dari perkembangan otak gitu ya. Nah kita lanjut lagi. Nah jadi ternyata nutrisi yang baik sejak awal kehidupan sangat mempengaruhi intelijensi atau kecerdasan. Nah kita tahu bahwa pada usia 2 tahun pertama anak itu 80% otak sudah terbentuk. Oke. Ya, gitu. Jadi itu 80% 2 tahun itu kan kayaknya udah cepet banget ya gitu dan sangat rentan terhadap defisiensi nutrisi. Nah, jadi nutrisi apa yang sangat diperlukan ini adalah contohnya asam lemak omega 3, kemudian zat besi, vitamin B12, zinc dan iodium. Saya tiap ngeliatin omega 3 saya ngebayangin langsung Telur. ikan kembung bukan. Oh, saya mikir telur, telur omega. Ikan kembung. Itu juga Bisa, ada. dia banyak. Nah, kan sehingga disebut salmon, padahal ternyata ikan kembung ya sama Bisa juga. karena dia gitu. kan memang yang banyak mengandung omega 3 DHA itu yang ikan air laut, ikan laut ya. Kalau telur itu Dok, telur yang merahnya merah. Tuh, ada Tahu kan merahnya tahu, merah? iya, Iya, merahnya tahu. masa biru nggak mungkin. Mengandung omega 3 Iya, kan Iya. gitu. Itu tuh Diceplokin gimana? merah tuh. Itu katanya omega 3 itu benar apa nggak, Dok? Iya, bisa Oh, benar bisa wow, enggak ya? bisa, iya. Bisa benar bisa enggak gitu. Iya, benar juga. Karena nggak diteliti lebih Iya, jauh ya. betul. Mungkin harus kita teliti tuh. Oke. Ya, ini contoh apa dari peran apa nutrisi terhadap perkembangan kognisi? Ya, dia untuk proliferasi sel atau Pembentukan sel. perbanyakan sel ya, sintesis DNA, untuk metabolisme hormon, untuk mempertahankan sistem enzim di otak, untuk struktur gen untuk perkembangan otak juga ya, dan komponen struktur sinaps. Sinaps itu adalah hubungan antar saraf. Jadi ya sangat kompleks lah. Gitu. Oke. Baik Dok, dokter duduk dulu ya Dok ya, kita mau jeda Oke. sebentar. Ya. Nah pemirsa nanti disebutkan nama dokter di sini jelas nih ya pemirsa ya. Ada omega 3, ada besi gitu ya, vitamin B12, ada zinc sama ada iodin ya. Pertanyaannya adalah apakah semua nih rame-rame itu bisa semua, pasti umur 3 bulan, 4 bulan tuh udah berkurang semua, mesti ditambahkan, atau cuma si besi aja nih yang larinya ke arah kecerdasan. Nanti kita bahas. Atau mungkin misalnya ibunya yang mesti ngemilin besi gitu Oh, kan, ngemilin garam. ngemutin ya. Ngemutin ya. Jangan lupa abisin segmen 3 nih ya. Bisa nelpon 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau boleh juga via Instagram ke @haludokter_tvri di DM aja ke situ. Oke, jangan kemana-mana pemirsa ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa kembali lagi di Halo
kalau dokter kan sehat itu Asik. asik. Kita masih ngebahas mengenai bagaimana yang namanya kekurangan, itu defisiensi zat besi, berhubungan sama kecerdasan anak kita. Oh jangan dong ya. Jangan. Pengennya jadi anak-anak tinggi badannya, bagus, semuanya optimal, plus Pinter. pada pinter Itu semua dia. gitu ya. Kalau bisa tuh ada lagi tuh yang namanya Papa Habibie lagi yang banyak gitu sekarang ya. Nah pemirsa jangan lupa tinggal telepon aja ya, nomor teleponnya ada ditulis di sini. Kalau Instagram mah yuk jalan terus aja. Dok, tadi kan ada disebutin tuh beberapa yang kayaknya pemeran utamanya tuh semuanya dok ya. Ada Zinc, yodium, iron, zinc gitu-gitu. yodium. Nah itu di umur-umur 3-4 bulan ke 6 bulan semua akan emang kurang, kita tambahin atau gimana dok? Tidak sih, ya. Yang lebih terutama memang yang turun itu yang zat besi yang menurut penelitian sudah dia memang signifikan gitu. Jadi makanya kita juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia memiliki konsensus untuk pencegahan anemia. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dokter Fajar. Tapi yang signifikan mungkin yang iron itu, zat Oke. besi. Dok, emang sebenarnya kecerdasannya tuh kelihatan jadi kemudian saat itu nunggu nanti pas sudah umur 10 tahunan. Oke, jadi kan memang kecerdasan itu kita harus lihat setiap waktu, setiap saat. Jadi karena itu suatu hal yang berkesinambungan. Nggak bisa kita bilang, sekarang anaknya nggak usah lah, nggak apa-apa, nanti kita lihat aja umur 5 tahun. Karena semua bisa dilihat dari sejak awal lahir, kan kita punya milestone perkembangan. Nah, milestone perkembangan itulah yang menjadi patokan kita bagaimana perkembangan anak tersebut. Perkembangan itu kan adalah perbaikan fungsi-fungsi dalam tubuh ya. Gerak segala macam gitu, Betul. bicara. Nah, itu Ya, yang kita pemirsa, kita periksa. ulang sedikit ya pemirsa ya, ada yang namanya tumbuh kembang, yang tumbuh itu Iya. berhubungan sama ukuran-ukurannya gampang Betul. gitu ya, ada Berat badan, angkanya tinggi ya. badan ya. Sementara kalau yang ngomongnya perkembangan, ini yang berhubungan akan langsung kecerdasan gitu. Betul. Oke. Motorok halus, kasar Iya. gitu-gitu ya dok Bicara, ya. Oke, lanjut dong boleh. Oke. Nanti siap-siap Ya, Instagram sip. aja dok. Ini biasanya kalau mama-mama muda biasanya Banyaknya Instagram Instagram. nanti. Kita lanjut ya. Iya. Nah, ini memang sedikit tadi yang saya bilang prevalence dari anemia defisiensi zat besi. Southeast Ya, Asia. South Asia itu 57%. Nanti ada detailnya di Indonesia mungkin akan dijelaskan ya. Gitu. Ini Di sedikit. Afrika juga lumayan, tapi kita kok ngelebihin Afrika ya dok ya? Nah, ini sekarang saya mau bahas lebih detail mengenai fungsi besi terhadap fungsi khususnya untuk sel saraf ya. Iya. Gitu, sel saraf. Jadi, ini kita bisa lihat, ini adalah sel saraf ya. Sel saraf itu ada badan selnya dan ada ini cabang-cabangnya. Yang disebut dendrit. Kemudian ada juga itu bagian panjang sampai ujungnya itu namanya akson. Nah, Akson ya. akson dan ada akson terminal atau paling ujung cabang-cabangnya. Itu Pulau Gadung loh terminal. Oh bukan. Terminal. Jadi mereka saling akan Hubungan. Koneksi. berhubungan. Nah, zat besi itu di mana ininya fungsinya? Ternyata dia satu, ya dia untuk metabolisme, energi metabolisme di selnya ya, untuk impuls sarafnya ya, impuls signalnya gitu. Kemudian dia juga ada di sini mielin. Ini yang kuning-kuning ini adalah mielin, suatu selaput yang menyelubungi dari sel saraf tersebut. Gunanya untuk transmisi signal ya, agar lebih cepat jalannya itu sarafnya. Oke. Kemudian ini kalau barangkali kalau bisa bayangin gini, kalau Lola lama loadingnya tuh, loadingnya nah lama. ini Benar, nih Lola ini. gara-garanya nih. karena dia kalau semakin dia padat, maaf, Ya. semakin padat dia akan semakin cepat cepet kan jalannya. listriknya. Oke. Nah, di mana lagi fungsinya zat besi? Ini juga ada di akson terminal. Di sini ada namanya senyawa kimia disebut neurotransmitter. Itu gunanya juga membantu ya Ngirim signal, sinyal. ngirim. Dok, mau nanya, kalau misalnya gini, ini kan tadi kan ada pembentukan selubung mielin itu. Nah, kalau anak yang dia anemia, kekurangan besi, mungkin kan pembentukannya nggak bagus. Betul. Bisa disusulin nggak? Jadi artinya ntar deh, pas Bisa udah agak gedean dikejar, dikit deh, ya. dibenerin gitu. Dikejar. Nah, ada masa-masa vulnerable. Jadi anak-anak itu untuk terbentuk mielin. Nanti saya akan jelaskan juga. Masa Itu rawannya lah ya gitu ya. rawan. Itu sampai usia 1 tahun. Ya. Jadi menurut penelitian jika setelah 1 tahun atau masa perkembangan Belum otak 2 terbentuk tahun juga anak gitu. belum terbentuk dengan baik, ternyata IQ-nya tetap lebih Ya. rendah. Walaupun dibandingkan jika tidak di suplemen dia akan dia ya membaik sih. Iya, gitu. tapi nggak Cuma terlalu dibandingkan drastis. Jadi kontrol. kalau ya. lewat 2 tahun itu, ya udah nih terlambat sebetulnya. Betul. Walaupun kalau nggak diterapi ya bisa lebih Lebih parah parah. lagi. gitu. Betul. Jadi kan dibandingkannya penelitian tuh dengan kelompok kontrol ya. Iya, iya, iya. Itu jadi yang tidak mengalami anemia. Berarti nih di 1000 hari pertama kehidupan tuh diacak-acak di situ terus Iya, ya dok ya? benar. Semua Jadi dipegangin gitu ya di gitu, situ gitu. Karena betul. kalau miss aja di situ ya dok ya, Benar. banyak Pas. banget nih permasalahan Benar, 2 kita. tahun pertama. Ya, Oke, jadi lanjut, Dok. disinilah
semua ini dia, dan juga neuron growth juga. Jadi dia makin besar, makin banyak. Nggak Itu bisa sangat diulang dipengaruhi. ya. Ini mungkin teman-temannya kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Nah, Dok, taunya dia kurang, apakah emang harus cuma dites doang, itu. atau barangkali ada lah cara ngelihatnya gitu? Karena kan kasihan dong kalau anak kecil ditojos kan ya, Tojos. tojos rasanya Ini bahasa kita nih juara Tadi nih ngenyot, hari sekarang ini dari memang tadi. nih, Nggak, kan kasihan dok anak kecil diambil darah kan, kita aja yang gede Iya. kadang-kadang takut jarum nggak enak kan. Ini anak masih bayi, masih piik dikasih jarum kan kasihan. Malah dia nggak berasa loh sebenarnya. Tapi kan nangis kasihan. Nangis pasti berasa, Iya, tapi nggak maksudnya. inget sih. Nah itu ada cara lain nggak sih dok, lihat pucetnya apa gimana gitu? Nggak bisa, itu Ya. semua subjektif. Kalau untuk mendiagnosis anemia defisiensi zat besi ya emang harus diperiksa darahnya, Kalau gitu kadarnya, dok, sekarang nih saya misalkan punya anak, waduh nggak mungkin ya 2 bulan anak saya ya. Anggaplah dok ya, saya punya anak umur 3 bulan. Apakah umur 4 bulan saya periksa? Nah, jadi memang kan kita ada konsensus ya prevensi dari anemia defisiensi zat besi. Jadi dari situ kan karena kita sudah prevalensinya tinggi anemia. Apa kasih aja langsung? Nah, kita memang disarankan untuk pemberiannya bisa langsung diberikan. Nanti mungkin Tanpa harus dites? tanpa harus dites, dengan catatan klinisnya juga baik ya gitu. Kalau anaknya memang lemes, anaknya matanya pucat, semua itu pasti Cek harus dulu. kita Tapi kalau udah begitu pasti ibunya Pasti. pasti tahu lah. pasti periksa itu lah ya, harus dok, ya. pasti mutlak diperiksa. Cuman kalau tidak, nah itu ada nanti rekomendasi yang akan dijelaskan oleh dokter Jadi, Fajar ya. ngambil gampangnya gitu ya, semua aja dikasih tambahan gitu zat besinya nanti. Dari rekomendasi, jadi di atas anak dengan bayi berat lahir normal itu di atas 4 bulan seperti itu. Oke dok, Anak kamu dikasih nggak anak kamu? anak saya dikasih sih sebenarnya, cuman memang kadang-kadang gini, ini mau nanya juga Tapi nih. sebenarnya itu nggak jelas loh dok sebenarnya. Enggak, karena gini, pas ada anakku termasuk, kalau dikasih itu BB-nya jadi keras. Nah, memang nanti Nah, mungkin itu akan jadi dijelaskan masalah ya. baru. Nanti ya kita ngobrol berpajar gimana Iya. caranya ditambahin tapi nggak jadi keras. Ya, tapi Betul. apa ini sekarang? Oke. Kalau kita ada kekurangan zat besi kayak begini, itu kan tadi dikatakan dapat mengurangi kecerdasan. Separah apa sih dok? Artinya gini, mungkin nggak karena kurang zat besi jadi retardasi mental, misalnya Oke. contoh. Kan Ya. kalau misalkan turunnya 20 poin gitu kan, kan parah ya dok ya gitu. Oke, iya. Atau cuma sekedar ya kurang pinter aja gitu. Tergantung derajat beratnya. Berapa derajat berat defisiensi zat besinya. Oh, ada lagi derajatnya ya? Ya, kalau dia rendah banget, ya kan itu kan juga zat besi untuk pembentukan hemoglobin. Kalau lama banget gimana kalau misalnya lo bikin lucu-lucuan nih ya, ntar tetap ketawanya gitu ya kayak Itu loh di belakang itu. acara gitu. Itu perlu ganti RAM. RAM-nya kurang update itu. Makanya, itu kalau RAM-nya masih zaman dulu banget kan susah ya. Iya, berarti. betul. Jadi kalau makin parah defisiensi zat besinya ya siap-siap kecerdasannya juga makin Siap-siap. turun. Ya, jadi tapi memang semua juga butuh faktor yang lain ya, yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, multifaktor. Jadi nanti nih dok, kalau misalkan kita ke puskesmas, posyandu yang rapi, itu udah otomatis nggak dok? Otomatis apa? Bahwa akan setelah 4 bulan akan ditambahkan. Nah, itu mah kita ingin disosialisasikan. Karena ya sejujurnya ya mungkin belum diaplikasikan secara menyeluruh ya. Gitu. Oke, baik. Lanjut Oke, dok. ya, boleh. Nah, tadi ini yang tadi saya katakan, ya kan? Sampai kapan itu melanisasi terjadi pada saat anak bayi. Nah, pas usia 0 sampai 3 bulan tuh masih melanisasinya masih di base dasar dari otaknya. Nanti 6 bulan tuh sudah masuk ke korpus kalosum tuh. Goldennya nih sampai Iya, setahun. Nah, setahun. setahun ini goldennya ini dari Sayang semua banget kalau 2 sampai tahun lewat. udah area. injury time. Iya, udah injury Iya. time. Jadi ya 2 tahun memang injury time. Tinggal di Begitu ya. ujung ya. Iya. Sayang banget ya. Nah, ini contoh sinaps Oh, ya ini yang bukan gambar mempengaruhi akar serabut ya, intelligence. Dok? Ya, akar Ini rambut ya. Iya. Jadi Cakep ini ya. adalah sel saraf yang sudah bergerombol. Yang tadi kan yang satu-satunya udah saya lihatin yang di depan tuh. Nah, ini yang sudah Jadi sebetulnya waktu bergerombol. lahir itu sel sarafnya emang udah banyak, tapi jaga jarak. Iya, prokes Iya, dia. masih sedikit dia. Jadi itu kita butuh nutrisi, stimulasi kesehatan yang baik agar kita harapkan makin lama makin kompleks, makin banyak Makin gitu. banyak gitu serabutnya kemana-mana, makin pinter dong anaknya. Makin pintar dia makin bisa memproses lebih baik hal-hal atau suatu masalah yang lebih rumit ya, dan juga lebih cepat juga untuk propagasi impulsnya, signalnya. Berarti dok termasuk juga tadi kayak stimulus orang tua itu mempengaruhi pembentukan si Mempengaruhi. keruutan ini ya. Betul, Iya, kalau dia otaknya makanya tadi bagus, banyak banget tapi ya. nggak pernah diajarin, emang bisa ngerti dia Nggak kan nggak nyambung bisa. sama aja Juga, gitu ya. jaga jarak juga dong jadinya. Betul. Jadi inilah Dok, maaf dok, pengen tahu kalau udah cakep kayak gini dok ya, udah rame begitu ya, bisa nggak dia mundur lagi balik? Bisa. Waduh. Bisa kalau kok, apa? kirain udah Kalau- selesai kalau gitu apa, sampai Dok? situ. Oh, nah nih, sorry, repeated experience. Tapi use it or lose it. Jadi kalau enggak digunakan otak kita, ya kita akan hilang, namanya apoptosis.
Jadi sel-sel saraf kita akan makin lama ya akan bisa mati gitu. Nanti ada dok ya, udah ada yang titip pertanyaannya gini, katanya otaknya mengkerut gitu ya. Apakah itu maksudnya? Jadi terus kemampuannya berkurang. Itu berarti ini kalau use it or lose it sampai kita umur berapapun dong dok? Bisa juga dong. Jadi, nah coba ya sebelahnya ada lagi. Nah ini dia. Ini contoh otak yang normal ya, normal dengan stimulasi yang baik, nutrisi yang baik, kesehatan yang baik. Jadi ukurannya besar, padat, ya, tebal. Nah kalau misalkan ternyata ini anak yang neglected. Umur 3 tahun ini? Wow. Jadi dia memang nutrisinya kurang, tidak distimulasi, ya, jadi akan lebih kecil, lebih berenggang-renggang. Saya kok lebih ngebayanginnya gini tipis. loh dok, bayangin apa kue bika Ambon jauh amat Ya gitu ya. Allah. Gini loh, kalau bika Ambon kan makin banyak sarangnya makin bagus. Kalau ini Iya, enggak. jangan. Kita nggak harusnya boleh. makin padat, makin bagus. Betul. Nah, pengalaman saya aja anak-anak yang dengan penyakit lama ya, sakit lama, tadinya bisa sesuatu milestone, dia jadi nggak bisa karena nggak pernah dirangsang lagi. Contohnya, tadinya anaknya sudah bisa ngerangkak, terus dia tiduran karena sakit lama, bed rest, udah nggak bisa dia tuh. Begitu dia sehat, dia kayak kehilangan kemampuan. Betul. Mesti belajar Jadi lagi harus berarti. Tapi bisa dok, latihan balik lagi lagi. bisa, diajarin lagi bisa? Bisa tergantung derajat berat bagaimana otaknya terpengaruh. Gitu. Oke. Ya, karena kan penyakit Kirain otak tuh udah sama-sama. jadi tuh udah gitu, ternyata nggak Enggak. bisa ya. Iya. Oke, lanjut dok. Oke, nah ini beberapa penelitian antara hubungan zat besi 5 dengan poin gimana, oke nggak? Ya, kognisi jangka lumayan panjang lah. gitu. IQ-nya kan 5 poin ya IQ, lumayan iya. dong. Gini loh pemirsa, memang kayaknya cuma 5 poin gini. Kalau 5 poin tapi di borderline mepet banget. Betul. Dia harusnya normal. Dikurangin 5 jadi nggak normal Betul, gitu dia ya. mesti jenius dikurangin 5 jadi biasa aja. Nah, Iya. kan sayang. Sayang, gitu Sayang, sebetulnya. jadi nggak boleh di underestimate gitu. Jadi pada usia 5 tahun ternyata anemia defisiensi zat besi dapat menurunkan skor IQ di tes kognisi ya, dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki kadar HB atau hemoglobin yang normal saat dia bayi gitu. Jadi memang patokannya bayi gitu. Nah, kalau ini ternyata anemia defisiensi zat besi berhubungan dengan respon time yang lambat yang tadi Lola ya tadi ya. dan kontrol yang kurang baik, kontrol tubuh ya, kontrol diri, segala hal pada usia 8 sampai 9 tahun walaupun sudah diterapi zat besi. Oke, dok, boleh dulu lagi ya dok ya, kita mau jeda Oke. lagi. Jadi gini dok, kan kalau misalkan dalam waktu 2 tahun itu ya dok ya, udah ketangkep misalnya, oh ini kayaknya bener nih kekurangan zat besi, jadi belum lewat 2 tahun, dia udah dapat tambahan zat besi. Apakah bisa ngejar? Kita harapkan. Jadi sebelum usia 2 tahun ya, kan 2 tahun tadi kan 80% kan terbentuk otak. Ini kayaknya agak panjang nih pemirsa, Iya, kita tapi harus jadi jeda aja ya. tahan dulu, Nanti ya biar dok seru ya. ya. Oke Iya. ya, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap bilang dokter karena sehat itu. Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Masih ngomongin soal gimana nih kalau anak kita kekurangan zat besi, apakah akan jadi ngaruh ke otaknya? Ngaruh banget Pasti ternyata. ngaruh. Lagi Ngaruh tapi banget. kalau biar jelas semua, dokternya mesti 2 nih. Udah kelihatan dokter Fajarnya. Ada Dokter Fajar Subroto, spesialis anak konsultan hemato-onkologi. Silahkan dokter Fajar. Berarti Dokter Fajar ini dokter anak yang ahli soal darah ya dok ya? Soal darah dan kanker anak. Ih, nggak asik banget ya. Tapi dokter Fajar ini terakhir ketemu saya itu udah sering sih ketemu ya dok ya. Udah sering Saya ketemu, favorit ya. sama dokter Fajar ini favorit banget deh. Sudah gitu yang paling penting adalah kita sempat tuh nanya-nanya mengenai COVID karena dokter Fajar ini salah seorang yang kena COVID duluan ya dok ya. Awal-awal ya, waktu Oh, tester dok ya berarti ya dok? Tester, Kayak enak kue ya? aja nyebelin banget ya dok ya. Itu iya, masuk iya. ICU jangan Oh iya sedih. dok? Oh gitu. enggak sampai masih ICU, Oh cuman bukan dokter berat ya, cukup, temennya ya. dokter yang masuk ICU ya dok ya. Sampai ada yang pakai ventilator ya temennya dok ya. Iya. Tapi ketularan dari pasien yang sama pasien anak. Oh, bisa, berarti Pasien bisa ya anak. anak menulari orang tua bisa, Bisa, dong bisa, berarti ya? bisa, ya, Bisa sangat kalau bisa. bicara Makanya COVID harus ini hati-hati ya. sekarang. Karena awal banget ya dok, zamannya kita masih belum ngerti sama sekali. Ya, Maret. Oh itu Maret baru banget masuk itu. Baru banget. Baru banget masuk. Sampai kita wawancaranya sampai detail ya dok, ya, sampai penasaran gimana itu gitu ya dok. Dok, Benar. hari ini kita ngomongin defisiensi zat besi. Iya. Tadi disebutkan juga ternyata turunnya bisa lumayan tuh 5 poin gitu ya. Iya. Terus tadi juga saya nanya sama dokter belum kejawab ya dok ya dokter Citra. Kalau sampai kita sebentar ya dok ya ke dokter Citra dulu. Kalau misalkan saya ulang dikit. Dalam 2 tahun itu ketahuan nih defisiensi kita kejar nih ya terapi sama besi. Itu bisa balik nggak
ke optimal yang kita kejar yang 80% loh dok. gitu. Iya, tergantung dia di mana usianya, kan sebelum 2 tahun banyak ya, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau 2 bulan kurang 1 hari, 2 Iya, tahun kurang 1 kurang hari. tahun Maksudnya dong. ya 6 bulanan 6 gitu loh bulan. dok. Oh, Oke, tadi kan pertumbuhan mielinisasi kita itu kan optimal 1 tahun, ya. Jadi kalau misalkan baiknya di bawah 1 tahun kita kejar, jadi kita harapkan masih bisa untuk catch up ya, gitu. Karena memang otak anak kan lagi dia punya plastisitas. Plastisitas tuh kemampuan untuk beregenerasi dengan sangat baik. Beda dengan kita punya ya. Masih reversible lah. Masih Reversible. tadi bisa catch up namanya Bisa. kayak. Iya, tapi ini ceritanya kalau masih setahunan gitu ya, di Iya. bawah setahun gitu ya. Tapi di atas itu mah udah ceritanya agak berbeda. Udah agak susah, karena tadi kan setelah usia 1 tahun ternyata proses mielinisasi itu sudah penuh di semua area otak. Berarti ini gitu. paling pentingnya adalah kita sebagai orang tua di umur-umur 4 bulan, 6 bulan, udah periksa dong dok sebelum 6 bulan. Ya harus Atau sudah ditambahkan. harus sudah lebih waspada. Nah, Yo, harus lebih aware. itu, ya. Udah ngerti Aware. nih, ada ceritanya bahwa 6 dari 10 anak ini gitu Ya, ya, kekurangan besi. akan kekurangan Ya. gitu. Dok, ya, tapi tadi dok, bisa nggak sih orang tua itu mungkin sebelum tadi ditusuk jarum gitu, mungkin cek dulu misalnya kan kalau kita bisa dilihat di bawah mata nih, Ya. nah pucet nih apa Dia nggak? masih penasaran dong, Iya, gimana pasti caranya kan gitu. anak-anak Ya. dulu itu Memang ada beberapa gejala-gejala anemia yang bisa kita lihat ya. Ya, gejala yang bisa dilihat oleh orang tua. Ya. Yang pertama memang pucat. Iya. Itu kalau sudah terjadi anemia. Tapi yang ya pertama pucat. Gejala-gejala anemia yang umum itu anaknya menjadi kurang aktif. Terus kemudian ngantuan. Kan anak sering umur ngantuk. 3 bulan, 4 bulan dok, Iya, emang gitu-gitu lari doang, Dok. kemana dia belum bisa Belum lari. sekolah, Ya, belum jadi kerja. minumnya jadi nggak kuat. Ah oke, Iya, jadi nyusunya jadi nggak kuat nih. Kurang semangat. Iya, Oh, jadi kalau bisa orang dilihat dari tua situ. pasien dok datang ke dokter tuh biasanya keluhannya apa? Untuk yang anemia ini? Yang anemia, Kecolongan nggak tuh biasanya dok? nah sering-sering memang tidak terlihat. Kebetulan ketemu Ya. berarti kalau gitu. Ya, sering tidak terlihat. Karena sakit Nah. yang lain dicek darah loh kok rendah AB-nya. Atau Ya. gini aja kan, berarti kita berharap, saya tuh pengennya gini loh dok, gimana kalau setiap 4 bulan, pokoknya udah masuk 4 bulan, kita tambahin aja deh dok, gitu, daripada kemudian kecolongan. Bisa nggak gitu dok? Nah, Nah, itu tembak. ada namanya rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk memberikan suplementasi nih. Besi. Suplementasi besi. Kenapa? Karena di Indonesia ini frekuensi untuk anemia defisiensi besi itu masih tinggi. Iya, Ya. oke. Jadi ada panduan dari WHO kalau frekuensi di suatu negara itu masih 40 sampai 50. Kita 57 loh dok. Iya, jadi masih di atas 40 itu boleh diberikan suplementasi tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, tapi tadi dok, banyak anak-anak yang kalau misalnya dikasih zat besi, itu BAB-nya keras. Kasihan ngeliatnya kayak ngedeng-ngedeng nggak keluar Ya, gitu. ada beberapa memang efek samping dari pemberian zat besi. Nah, tapi ini bisa Akalin. ya bisa diatasi lah Nah, ya itu dengan kalau yang penting biasanya mual. Mual Oke, itu kadang-kadang mual. bisa terjadi. Nah, pemberiannya bisa sebelum makan, jauh sebelum makan. Kan masih ASI Atau- nih dok ya, eksklusif kadang-kadang ya dok ya. Ya, sebelum ASI atau setelah ASI beberapa saat kemudian. Jadi Oke. tidak terlalu mual. Terus kemudian BAB yang agak sedikit mengeras. Iya. Itu karena kadar zat besi ini akan menyebabkan fesesnya menjadi agak lebih padat ya. Heeh. Nah, itu bisa diberikan jadi ASI-nya lebih banyak nih ya. Jadi lebih sering minum ya. lebih sering minum. Habis pemberian zat besi minumnya agak lebih banyak. Kan pemberiannya cuma sekali sehari. Enggak Nggak sering. nggak Nggak Iya. se- nggak separah sebenarnya. itulah ya. Ya. Terus kemudian dok, jadi berarti semua kita kasih aja gitu kan ya dok ya, Ya, supaya mengejar suplementasi, ceritanya. ya. Oke, baik dok. Ada beberapa anak yang dengan catatan khusus, misalnya prematur. Oh itu beda ya? Ya, itu harus diberikan lebih awal. Oh, malah lebih lebih Ya, lebih awal. Ya. Oke. Biasanya kalau yang cukup bulan itu 4-6 bulan kita boleh berikan suplementasi ya. Tapi pada yang prematur atau yang bayi berat badan lahir rendah itu dari 1 bulan sudah boleh diberikan. Dok, Wow. maaf dok, Sudah ini mulai udah diberikan. program pemerintah otomatis kalau kita ke posyandu kita dapat Dikasih. apa? Ini kita sudah mesti minta? program pemerintah sudah disosialisasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Tapi Dokter-dokter anak di Indonesia mestinya sudah paham ini. enggak, kalau ke dokternya pasti dapat lah pasti ya dok Iya, ya. Nah, iya. Yang jadi masalah adalah ibu-ibunya udah biasa nerima nggak dok? Nah ini mungkin yang perlu kita sosialisasikan ke Edukasi masyarakat ya. nih Berarti bahwa kita masih merasa kurang nih begitu. masih kurang ya. Tapi ya, dok kalau di posyandu penerimaan. udah ada belum program gratisnya gitu kan? Seringkali kalau kita ke posyandu dapatnya kacang hijau ya malah ya. Iya, Ya. dapat langsung. Dapat sih. nggak? Pemberian makanan tambahan ya untuk di atas 6 bulan. Tapi
Yang ini belum memang ya. Oh, belum. Ya. Jadi nggak Sekarang otomatis di dong. puskesmas sebetulnya sudah tersedia cukup banyak. Puskesmas Di sebenarnya puskesmas sudah ada. Sudah ada, Berarti ya. kalau kita datang ke puskesmas sih dok, saya bawa anak Ya. nih umur 4 bulan misalkan ya gitu. Saya mesti minta nggak tambahin dong suplemen zat besi atau barangkali otomatis pasti dikasih. seharusnya langsung dikasih ya. Karena Tapi kan- mengingat di Indonesia kan masih angkanya masih sangat tinggi Iya. ya. Tapi kan orang kalau ke puskesmas tuh udah sakit kan. Kalau misalnya yang sehat kan ke posyandu. Iya makanya Itu kalau dia. posyandu belum otomatis berarti Belum, masih nunggu kurang. sakit dulu Iya. berarti baru dapat. Ya, kayaknya belum sampai segitu ya. Oh, iya. Jadi berarti ini saya mau ngingetin kepada ibu-ibu muda sekarang nih yang nonton acara ini atau Ya. barangkali mbahnya lah gitu ya neneknya Ya, yang nenek, ngingetin. Ya udah datang aja ke puskesmas buat dapetin zat besi Iya. itu Zat gitu besi, ya. ya. Dok ada materi kan dok ya? Ya, Kita belum apa-apa belum pakai materi Iya, yang iya. panjang ya. Nah, seru. Tapi- Silakan, dok. ya materi saya mungkin lebih ke itu aja ke tadi rekomendasi dari IDAI ya. Boleh dok. Ya. Nah, ini prevalensinya memang masih tinggi antara 40 sampai 50 ya. Terus masih banyak ibu-ibu hamil yang kekurangan juga. Iya, iya. Ya. Maaf dok, kalau memang ibunya kekurangan pasti anaknya kekurangan atau kalau misalnya ibunya cukup nih anaknya bisa cukup nggak perlu lewatin yang tadi 4 bulan kurang. Ya. Nah, wanita hamil di Indonesia ini masih angkanya masih lebih ya sekitar 40-an juga. Tapi remaja putri aja banyak yang kurang sih ya dok. Banyak ya? yang kurang remaja putri Jadi karena ada memang menstruasi kira-kira, dan sebagainya. Jadi ya. memang panjang ini apa namanya ya Ceritanya, perjalanannya iya. ya dari remaja putrinya kurang, pas hamilnya yang berisiko memang itu, Dr. Lula. Jadi balita, ibu hamil, ya, terus kemudian remaja, ya, orang tua. Nah itu semua Risiko itu tinggi. hampir semua loh dok sebenarnya dok ya. Anak Itu muda, hampir iya. semua. Lakinya dok. Tapi gini, apakah mungkin anak-anak Indonesia itu banyak kekurangan karena memang ibunya banyak yang kekurangan juga? Itu sebab akibat nggak? Ya, ya, ya. Jadi muter pada aja saat di Muter-muter aja dong. ya pada saat hamil kemudian menyusui, kalau ibunya kekurangan zat besi, maka cadangan zat besi di dalam ASI-nya jadi kurang. Iya ya. Ya, jadi kurang sehingga harus mendapatkan Dok, ini saya agak-agak suplementasi. sedih sih nanya dok, dari 50% lebih itu yang kekurangan zat besi, Ya. itu ketangkep nggak dok? Dapat nggak sih Polisi apa terapinya? gimana? Bukan, Oh, Dek. Ketahuan, Iya, di terapi atau barangkali itu yang los aja kecolongan? Kalau di Indonesia kan sekarang sudah ya kita suplementasi sudah mulai ya sudah banyak berjalan. Ya, kemudian pemberian suplemen zat besi untuk ibu hamil itu sudah lama kita Udah berikan. sering lah. Ya, untuk dari dokter kebidanan kita sudah rutin Iya, iya. diberikan mau di posyandu, mau Iya. di dokter umum, dokter Iya. praktek. Dan yang ya. saya tahu juga di puskesmas juga yang untuk remaja putri juga jalan. Sudah jalan, Suplementasi iya. gitu. Ada juga Jadi- ya? jalan. Jadi semua nih di semua lini lah kita Ya. jagain supaya kemudian. Cuman yang untuk bayi, yang untuk balita ini mungkin masih agak terlupakan ya. Oke. Makanya- Ya, ibu-ibu muda yang masih punya bayi nih atau enggak yang lagi hamil di ujung-ujung barangkali udah siap-siap nanti umur 4 bulan mampir ke Iya. puskesmas buat tambahan suplementasi zat besi Yes. gitu ya. Benar ya. Nah, selain kecerdasan tadi, itu juga ada gangguan terhadap sistem imunitas. Oh, Jadi gampang kekebalan. sakit dong Gampang anaknya. sakit, ya. Karena zat besi ini fungsinya juga untuk membuat enzim tubuh ya untuk Nanti kalau antibodi. gampang sakit tambah lagi nanti kecerdasannya berkurang lagi. Makin perkembangannya, berkurang mood lagi, lah, ya. Lingkaran Terus syaiton ada ya. gangguan gastrointestinal, pencernaan. Anaknya menjadi mual, anaknya menjadi kurang nafsu makan. Ya, salah satu gejala dari anemi tadi kurang nafsu makan. Oke. Terus gampang diare. Nah, itu mengganggu lagi penyerapan zat besi, makin parah Makin lagi. kurang pinter lagi nanti ada. Dok, Iya. kan anemia juga ada yang berhubungan sama kecacingan ya dok ya? Nah, itu salah satu. Pada anak usia sekolah, itu masih juga cukup tinggi, Dokter Lula, itu sekitar 40% juga. Itu karena investasi cacing Indonesia masih tinggi. Kerajaan cacing. Investasi Jangan sedih. cacing ya. Investasi Mendingan cacing, bikin ya. bisnis dong daripada bikin cacing. Ya, infeksi parasit Tapi masih itu tinggi. beda lagi jadi dok ya. Jadi kalau ngomongin defisiensi zat besi, ini yang bayi-bayi nih gitu ya hitungannya ya, Ya, dok yang ya. bayi-bayi. Kalau yang anak sekolah, dari program pemerintah sudah dapat nih. Setiap 6 bulan dapat Iya. zat apa namanya? Kalau nggak salah April sama Agustus apa gitu ya dok ya dapat Ya, ya. itu dapat obat cacing. Obat Iya, cacing. Ya. Iya. Anak-anak Ini saya juga untuk- dapat obat cacing di Untuk suruh mencegah minum ya. itu sebetulnya ya. Oke, oke. Ya, selain itu ada tumbuh kembangnya bisa terganggu kalau kekurangan. Perubahan tingkah laku, anaknya menjadi cengeng, anaknya menjadi Oh, jadi kalau jadi Langsung baper. mikir, oh yang iya, cacing soalnya kok ini anak saya jangan-jangan. tiba-tiba mendadak baper jadi cacingan gitu. Kurang besi gitu. Cacing. kurang zat besi mungkin ya. Nah, kalau diagnosis ada tadi apa Dok, gejala-gejala. ini ya. gejalanya tuh kan susah dok. Kalau orangnya gelap gitu warnanya atau putih banget gitu gimana Iya. susah ya dok? Ya, memang makanya yang dilihat itu ada di kelopak mata Iya. bawah ya atau di telapak tangan.
Dan ini juga nggak mendadak pucat kan dok, perlahan-lahan kan dia. Perlahan-lahan, perlahan-lahan. Nah ya. kadang-kadang itu kan nggak disadarin sama orang tuanya dok. Kadang-kadang malah yang tahu tuh kayak tetangganya main, Ya. itu lebih Maksudnya kalau pucat. tiap hari ketemu kan Nggak susah ya ngeh dok gitu, ya. nggak Ya, perubahan. kok anaknya pucat? Ya kadang-kadang begitu memang. Iya. Karena ini berlangsungnya kan Makanya Dika ke lama. dokter Dika. Oh, bukan sering ke tetangga Kan berarti ya? nggak tiap hari Oh, ketemu sedangkan kan. kesering tetangga. Nah, kalau yang sudah terjadi anemi atau defisiensi besi ya, maka ada terapi. Kalau terapi ini kalau pada yang anemia ya, yang anemia kita berikan terapi. Nah, terapinya memang dosisnya agak tinggi. Ini untuk dokter kira-kira 3 sampai 6 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, Oke. ini pemberiannya kadang-kadang kita bagi menjadi 3 kali pemberian ya. Karena ini terapi. Biasanya setelah diterapi dalam beberapa bulan dia akan normal nih HB-nya. Oh, oke. Ya, normal. Setelah itu diteruskan dulu kira-kira 4 bulan untuk memenuhi kebutuhan Cadangan zat besi. besi cadangannya. Cadangannya. Ya. Oke. Iya. Terus kalau ada penyakit dasar diberikan terapi juga. Ya. Oke. Penyakit Ya, dasar. penyakit cacingannya Ya. gitu dok. gitu, Nah, ya. silakan dok. Kita akan bahas Begitu, ya. ya. Nah, pemirsa, nih Instagram udah ngantri. Ya, kita sudah tahu lah dok kalau misalkan bicara mengenai semua yang berhubungan sama Anak-anak, anak-anak kecil, anak-anak, biasanya ibu-ibu muda yang akan bertanya kepada kita. Mahmud dok. Iya, mamah-mamah muda ya. Sebentar lagi kita akan bahas satu persatu pemirsa, jangan kemana-mana ya. Ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa, di Halo Dokter hari ini kita masih membahas mengenai gangguan kecerdasan dihubungkan dengan anemia defisiensi zat besi yang ternyata dari 10 anak tuh bisa 6 anak nih, 6 bayi di umur-umur 4-6 bulan itu udah mesti dapat tambahan yang Yes. namanya suplementasi zat besi. Panjang. Hari Halo Dokter itu sehat itu asik. Asik. Tadi ada slide terakhirnya Dokter Fajar yang mau dikasih lihat ya dok ya. Suplemen. Gak apa-apa dok, biar dikeluarkan dulu boleh nggak Boleh sih? ya. Terakhir Satu banget. slide terakhir punya Dokter Fajar. Ya. nih. Iya. Ini Gigi hitam Oh, tidak ini efek permanen. samping. oh itu efek samping ya. Nah, Iya. ya. Efek samping itu kadang-kadang ada mual sedikit ya. Iya. Kalau gigi agak menghitam itu biasanya dengan banyak berkumur kalau pada anak yang lebih besar ya. Hilang lah ya. Iya. Iya. Oh, nggak bisa Oh, dari ini makanan. Nah, Iya. ini ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya, nah ini yang penting nih. Ya, teleponnya Ada terakhir banget ya. telepon Oke dok, tuh, baik dok. Ben, nih. Dok ini Iya. dipajang aja dok, dok Iya. boleh duduk Iya, ya dok iya, ya. iya. Kita Boleh, agak iya. kejar-kejaran waktu. Iya, kita Iya. tahu ada halonya. Ya. Iya, halo dokter pagi dengan siapa di mana? Selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo dokter, Waduh, iya. dokter silakan, Lulu Bu. ini dari Hana, Jakarta. Silakan Bu Hana, Oke, pertanyaannya Bu Hana. saya mau tanya ke dokter yang pertama, vaksinasi apa yang bisa menambah zat besi? Vaksinasi. Vaksinasi. Oke, Eh, baik. oke, menarik. Ada vaksinnya nggak kalau buat nambah zat besi? Ya. Ada lagi? Itu kan disesuaikan tadi program pemerintah sekitar 6 bulan, setiap 6 bulan. Nah, boleh diberikan pada usia berapa? Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa hubungannya zat besi dengan talasemia? Jadi kan kalau orang kekurangan talasemia Talasemia, pasti betul. kekurangan zat besi. Ya, Dia ya, harus ya. minum kelasi besi. Jadi Baik. itu pertanyaan saya. Terima kasih dokter Lulu. Ya, terima kasih. Salam Ya. sehat. Oke, baik. Ya, Dok, baik, yang ya. pertama. Pertama saya Lula ya, bukan Lulu. Iya. Saya Dika Bu kalau nggak tanyain Bu ya. Baik, kita mulai dari barangkali mungkin ini bukan vaksinasi, suplementasi kali maksudnya ya. Iya kali ya. Ada maksudnya. nggak vaksinasi memang dok? Nggak ada dong Kalau dok. vaksinasi nggak ada, ya. Nggak ada. Vaksinasi Nggak untuk nyambung mencegah ya? supaya dia tidak sakit. Nah, Nah, kalau tidak sakit, makannya bagus, maka zat besinya akan cukup, tercukupi. Oke. Ya, Tapi jadi kalau ini- memang vaksinasi buat defisiensi zat besi nggak Nggak ada, ada, pasti. nggak ada, Oke. iya. Yang kedua, suplementasinya, berarti suplementasi barangkali maksudnya di Iya. umur berapa? Nah, di umur tadi mulai dari 1 bulan pun sudah boleh. Ya, kalau Ini yang misalkan prematur. Ini nggak prematur dok, ini yang normal. Yang normal biasanya sekitar 4-6 bulan kita berikan. 4-6 bulan 4 ya Bu sampai 6 ya bulan jadinya biasanya. ya. Berarti Iya. kalau Ibu sekarang punya anak umurnya 3 bulan, sebulan lagi deh kita kasih Ya, ya. 4-6 Kecuali bulan prematur, kita beda berikan. cerita kalau ya, prematur. kalau prematur Oke. lebih awal. Tapi kalau prematur tuh lebih tenang dok, karena pasti dia berobat ke puskesmas. Iya, lebih rajin, lebih Iya, rajin. jadi dari awal tuh Lebih udah lebih concern. Langsung kejaga sudah lah langsung gitu dapat ya. penanganan ya. Oke, Ya. kemudian yang terakhir tadi. Udah Yang satu kedua lagi? umur berapa tadi? Udah umur 2 doang. Kan tadi yang kedua, Mulainya yang kedua umur, berapa? ya, mulainya Udah umur, barusan. ya. Dok, sebelum kita Talasemia. masuk ke Instagram nih. Talasemia belum. Talasemia. Iya benar, talasemianya Iya. belum.
Bisa nggak Nah. dok thalassemia berhubungan dengan tadi si zat besi ini? Ya, kalau thalassemia ini mekanismenya agak berbeda kan? Ya, beda. kalau thalassemia ini suatu penyakit keturunan yang menyebabkan si anak ini tidak bisa membentuk sel darah merah yang normal. Makanya dia akan anemi. Oke. Ya, tapi anemianya penyebabnya adalah karena sel darah merahnya lisis, pecah. Pecah. Jadi kan Nah. harusnya pecahnya misalkan nih seminggu. Nah dia pecahnya lebih cepat, cuma 2 hari udah pecah nih. Ya, gitu harusnya 3 misalkan. bulan. 3 bulan, kemudian, kan? Nih benernya 3 bulan saya ngomongin waktunya iya. gitu Ya, ya. 3 bulan. Nah, ini cuma 1 bulan sudah pecah. Makanya setiap bulan dia harus mendapatkan transfusi. Dan Nah. bukan kekurangan zat besi. Bukan, besinya malah numpuk Malah kan dok? Bukan, nah numpuk. justru malah numpuk karena Iya. banyak yang pecah ya, zat besinya kan keluar. Kemudian tambahan dari transfusi dari orang lain, Iya. ya dapat dari luar. Terus Pecah pecah lagi, lagi. numpuk Pecah lagi. lagi. Ini Pecah numpuk, zat makanya besi dikasih lagi. obat Iya. yang buat ngurangin Jadi numpukan kalau nih. yang thalassemia beda banget Iya. gitu. Kalau yang ini kekurangan Ya, zat sama-sama besi. anemia tapi beda. Ya. Anemianya sama-sama anemia, tapi ceritanya beda. Nanti ya episode yang sekian Iya, nanti iya. dokter Iya, pacar iya. lagi deh biar ya. Tapi emang barangkali bagian sebelum ya. kita ke Instagram nih penasaran. Tadi kan dokter Iya. bilang bahwa katanya nggak bisa dipilih dengan makanan. Artinya kalaupun ibunya mau makan daging sampai 2 kilo 3 kilo itu nggak bisa. Ini harimau apa sih ibunya? Nah, Tapi maksudnya dari ASI aja gitu loh, Dok. Jadi ibunya makan daging yang banyak, Ya, terus ASI-nya Atau diharapkan ibunya yang cukup. suplementasi gitu. jadi ibunya kan dapat suplementasi nih Iya, ya, iya. pada saat hamil, Iya. pada saat menyusui ibunya Iya. dapat suplementasi. Heeh. Nah, kita harapkan cukup nih untuk ibunya. Iya. Nah, ibunya selain itu juga harus makan yang cukup zat besi. Tapi bukan Daging berarti sapi. anaknya cukup. Nah, anaknya kalau dalam waktu 6 bulan pertama ini diharapkan sudah cukup nih kalau ibunya bagus. Oh, berarti Ya, tetap bisa ibunya dari tidak ada makanan ya? anemi, ibunya mempunyai cadangan zat besi yang cukup, maka sampai 6 bulan ini aman. Oh, tapi ASI setelahnya. eksklusif aman ya. Oh. Nah, setelah 6 bulan, lewat 6 bulan kan pertumbuhan otaknya makin cepat ya, pertumbuhan Iya. badannya juga makin aktif Besar, dan iya, iya. sebagainya. Tetap dia butuh tambahan. Butuh tambahan. Kalau dari makanan tidak mencukupi, diberikan suplemen. Tapi kalau makanannya sudah yakin nih, Sudah dapat bagus. daging sapi, Ikan ya dok. ikan, hati Nasi ayam, padang. kuning telur yang yang- itu banyak sekali zat besinya. Oh. Iya. Jadi Nah, kalau gini, ini makanannya bahwa- sudah mencukupi. Bahwa mungkin nggak perlu pakai suplementasi, bisa. Mungkin. Bisa, aja bisa. bisa. Tapi sulit Tapi sepertinya. sulit. Ya. Kalau Kalau- saya kalau- cari ya. amannya, tetap Ya. aja Suplemen dong aja. gitu, suplemennya tetap diberikan. Cari aman gitu Ya. ya. Charman, oke. Karena di Indonesia frekuensinya masih tinggi. Terlalu tinggi. Maka diberikan suplemen. Tapi kalau sudah yakin nih ibunya, dok makanannya sudah cukup, pertumbuhan badannya bagus. Dia yakin tidak perlu suplemen ya nggak apa-apa. Perlunya mungkin Batman ya dok ya, bukan suplemen. Batman, baiklah. Kita ke Instagram sekarang ya. Iya. Ada dari Trias Galuh Kira. Apakah dengan cara cek HB bisa mengetahui kalau anak kita kekurangan zat besi? Dan apabila nilai HB di bawah 11, apa ada faktor genetik ya dok? Karena saya dan ortu saya, HB-nya itu rendah terus dok, di angka 10 gitu Udah kan. ketahuan memang seluruh ini kan Kompak seluruh ya. Indonesia ini Iya. rame-rame kayaknya Nah, di ya. tensi juga rendah terus dok nilainya tensinya. Padahal udah minum suplemen besi. Nah ini dok, mungkin HB-nya itu apakah berhubungan dengan besi? Apa jangan-jangan ada HB rendah karena bukan zat besi kali dok gitu? Karena kan normal nih, udah minum suplemen besi juga. Ya. Jadi kalau sudah minum suplemen zat besi atau sudah pengobatan zat besi ya, tetap tidak naik. Nah itu mesti dicari penyakit yang lain, penyakit Misal, dasar. Apakah cacingan? Cacingan. Tapi masa Kecacingan sama ya. orang tuanya kompakan cacingan dok? Ih, yang banyak ada juga ya? sekarang ya. Nah, kemungkinan yang tadi ada penyakit talasemi pada Oh, orang iya, tuanya. jangan-jangan Karena kalau talasemi pada orang tua yang ini pembawa sifat misalnya ya, talasemi orang tuanya tidak memberikan gejala. Oh karir ya jadinya dok Carrier ya, Carrier. carrier talasemi dia tidak memberikan gejala. Hanya HB-nya tidak bisa normal. Oh jadi carrier itu sebenarnya labnya juga abnormal ya? dok, ya? Abnormal. Tapi ya. nggak ada gejala. Oh, Nggak ada gitu. gejala. Jadi sebetulnya masih banyak cerita yang lain. Kita nggak bisa ngomongin sekarang pasti ya doknya jawabnya ya. Jadi Tapi kalau sudah diberikan suplemen tidak naik-naik, sebaiknya cari penyebab yang lain. Penyebabnya apa dong? Nah, ini harus ke dokter untuk yang dilakukan pasti pemeriksaan juga lebih lanjut. kalau HB turun atau HB rendah namanya anemia. Belum tentu berhubungan sama besi. Iya. Belum tentu ya. Tapi paling Memang sering 40% besi. ya Paling karena sering kekurangan besi. zat besi. Boleh dong lagi? Lanjut. Satu lagi deh, tinggal 3 menit. Ini dada-dada 3 menit, 3 menit. Iya, Tanya iya. gimana Ayo, makanya. Hafizu ya, pada anak setelah berusia 1 tahun, apakah perlu diberikan suplemen besi terutama pada anak sulit makan? Nggak pakai anak sulit makan. Iya, Kita iya. udah janjian Tadi di sini udah. ya dok ya. Lebih-lebih kalau sulit makan. Oh lebih Ya, parah lagi. lebih-lebih kalau sulit makan mesti diberikan. Kadang-kadang diberikan suplemen zat besi, kemudian nafsu makannya jadi Bagus malah. bagus karena kadang-kadang sudah mulai defisiensi ya, kekurangan zat besi. Jadi lemes itu lah. jadi Iya. malas makan Oh, anaknya. baik. Iya. Karena, dok,
Ini untuk suplemen itu bisa beli sembarangan nggak sih dok? Artinya di apotek gitu? Beli sembarangan. Sembarangan di toko material, di toko Over the counter dong, Iya, OTC iya. gitu. Ya, bisa. Suplemen zat besi sudah bisa diberikan. Ya. Jadi sudah beli bisa vitamin aja Beli gitu ya, aja, sirup jadi gitu. Ya. ke apotek minta besi dong gitu. Maksudnya minta zat besi itu apa aja mereknya semua Jangan Bisa, minta sih, bisa. biasa beli sih ya. beli ya. Iya, sudah bisa. Udah bisa. Jadi ini pada dasarnya buat ibu di rumah, kalau udah punya anak umur 3 bulan, 4 bulan, nambahin sendiri boleh gitu ya. Tapi Ya. lebih bagus lagi kalau ngobrol lagi dong sama Sama dokter, dokter, lebih enak jelas. kan Ya, gitu pada pastinya. saat imunisasi atau saat kontrol ke dokter atau kontrol ke Saya puskesmas. nambahin berapa nih ya gitu. Ya. Dosisnya biar Dosisnya pas berapa kali ya. aja Ya, ya, dok, ya? supaya Dosisnya dosisnya biar lebih pas. tepat. Ada yang bilang Setelah udah itu di nanti suplemen dilanjutkan sendiri ternyata boleh. kurang. Atau ini berapa lama sih kita mau ngasihnya gitu kan Ya. ya. Itu Pokoknya dia. ngobrol itu lebih baik loh pemirsa, betul ya. Ya, Pastinya lah, lekat ya. dari Wirawan ya. Halo dokter, izin bertanya. Jika anak usia sekolah, misalnya SD, tidak cerdas dari kognitif tapi pintar dalam akademis, sains sama matematik, ini mungkin nggak karena kekurangan zat besi? Apakah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya? Mungkin maksudnya Ini ini kognitifnya nggak cerdas tapi kognitifnya, akademisnya pinter, gimana ya? apa mungkin? Maksudnya gini kan kalau buat matematika dan sains dia mesti fokus dulu, ada konsentrasi. Nah, itu kan masuk juga Cerdas sebetulnya. juga dong berarti iya, dong, kalau cerdas gitu. dong. Iya, jadi mungkin maksudnya adalah kognitif itu adalah fungsi kecerdasan gitu. Nah, fungsi kecerdasan itu banyak hal. Tergantung kan ya otak kita tuh punya banyak area, ada area. Jadi area paling depan frontal itu mungkin kecerdasan secara dia perilaku, secara akademis bisa juga. Kemudian ada Makanya area bisa barengan tuh ya jadinya area ya. bagian pinggir itu seperti sensorik, pendengaran, kemudian bahasa dia Iya, bagus gitu bahasanya, apa kalau ngomong. Terus area belakang otak itu juga untuk area sensorik juga. Jadi sebenarnya kecerdasan kognitif itu memang ada banyak area. Nah, zat besi itu memang dia mempengaruhi secara keseluruhan mielinisasi otaknya. Jadi Nah, nggak pilih ya nggak sebetulnya. pilih. Tapi walaupun tadi ada kan kita lihat timelinenya, ternyata kan dari kecil dia di dasar dulu, makin lama naik atas. Jadi kan memang perkembangan otak anak tuh dari bawah ke atas ya, Iya. gitu. Jadi semakin naik dari belakang ke depan, gitu. Ya, jadi kalau misalkan perkembangannya sudah terganggunya kekurangan zat besinya awal-awal itu pasti udah ke depan-depan, dari belakang ke depan udah pasti jelek gitu. Tapi kalau udah akhir-akhir depannya Cuma- aja, oke. bagian Sisanya doang nih yang nggak berkembang. bagian kalau bagian depan tuh kayak problem solving. Jadi ini kayak saya gitu. nyimpulin aja pemirsa ya, bahwa sebetulnya dengan defisiensi zat besi kita bisa ngira-ngira loh sebetulnya. Iya. Kira-kira nih ya bagian mana yang akan terganggu. Kalau pertanyaannya pasti kekurangan, belum Enggak, tentu. enggak Pasti. pasti. Kita mesti periksa lebih jauh sebetulnya. Iya, Apalagi kecerdasan yang seperti apa mesti ditelaah lebih jauh Betul, juga karena ya dok satu ya. lagi yang penting stimulasinya. Stimulasi. Dia nggak Stimulasi. distimulasi di bagian ngomongnya, bicaranya nggak akan selancar dokter Dika sama dokter Lula kalau ngomong. Oh, kita dikerok gitu. dok, jangan Iya. salah ya lidahnya. Tapi ya, maaf dok, dok, ya. ini ada yang endap-endap dok kayak maling. Oke, silakan. Tiba-tiba muncul. Juru Iya, pantun. silakan. Kita mau pantun dok. Main ke desa sambil beternak. Asik. Kasih makan sapi sama si Susi. Asik, Oh. seru juga. Atur pola makan sehat pada anak agar terhindar dari anemia defisiensi besi. Cakep. Ke Blok M beli majalah. Jauh. Mampir ke Barito beli burung gagak. Waduh. Emang ada? Defisiensi bukan satu masalah. Yang penting kita bisa tahu besinya berkarat apa enggak. Iya, main dulu. Ujungnya begitu Beda. terus dia memang ya. Dokter Najwa terima kasih banyak, Iya, dokter terima kasih banyak. sama-sama. Utang talasemia ya dok ya, nanti Iya, kita iya, bahas benar. lebih jauh ya. Iya. Pemirsa, terima kasih banyak pemirsa ya. Dan kalau misalnya ketinggalan nih ya, jangan lupa Silakan untuk lihat aja. YouTube aja TV Nasional. Dan terima kasih juga untuk menyaksikan Halo Dokter dari Senin sampai Jumat 9.30 bersama saya di TVRI. Iya, selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Salam.